Yusuf mengendarai truk gandengnya dengan mata yang nyaris tertutup, berusaha melawan kantuk yang datang menyerang. Jalanan sepi, hanya lampu kendaraan yang sesekali melintas menembus kabut tipis di tengah malam. Truk itu berguncang pelan saat melewati tikungan tajam di pinggir hutan. Udara dingin membekukan kulit, namun rasa lelah lebih menggigit ketimbang dingin malam itu. Beberapa jam yang lalu, ia baru saja mengambil muatan barang dari pelabuhan dan sekarang sedang dalam perjalanan kembali ke Jakarta. Gaji yang ia terima belum cukup untuk menutupi hutangnya yang menumpuk. Setiap hari terasa seperti perjuangan tanpa ujung. Di warung kopi pinggir jalan yang telah menjadi tempat persinggahan rutin para sopir truk, Yusuf menyandarkan tubuhnya pada meja kayu tua yang sudah lapuk. Aromanya, campuran kopi hitam yang kuat dan asap rokok yang menggantung di udara, sedikit membantu menyegarkan pikirannya. Para sopir lainnya sedang berbincang, tetapi pikirannya terlarut pada sesuatu yang lebih besar. Utang yang mencekik, anak istrinya yang menunggu di rumah, dan masa depan yang kian suram. Dalam kesunyian itu, seorang lelaki tua dengan wajah keriput dan mata tajam masuk ke dalam warung, menarik perhatian semua orang. Semua orang tahu siapa dia, Mbah Joyo, seorang dukun yang sudah dikenal di kalangan para sopir. Malam, nak, suara Mbah Joyo terdengar berat namun penuh makna. Semua orang yang ada di warung diam seketika, menyadari bahwa Mbah Joyo jarang muncul kecuali ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Yusuf menatap pria tua itu dengan rasa penasaran yang tak terbendung. Lelaki itu berjalan pelan ke meja Yusuf, lalu duduk tanpa diminta. Kau terlihat lelah, nak. Pikirkan baik-baik apakah kau ingin terus hidup dalam kemiskinan ini. Yusuf menundukkan kepala. Kata-kata itu seperti pedang yang mengiris perasaannya. Tidak ada yang lebih ia inginkan selain perubahan, tetapi jalan apa yang bisa ia pilih? Tidak ada yang bisa menolongnya selain dirinya sendiri. Mbah Joyo melanjutkan, suaranya berubah menjadi lebih dalam, penuh misteri. Aku tahu, kau mendengar desas-desus tentang pesugihan ikan di Gunung Kawi, bukan? Banyak orang yang datang ke sana mencari kekayaan instan. Pikiran Yusuf terbang ke sana, sejenak mengingat kembali cerita-cerita yang pernah ia dengar. Ikan yang bisa membawa kekayaan, tapi harga yang harus dibayar tidak pernah disebutkan secara jelas. Mbah Joyo menatapnya dengan tatapan tajam, seolah menembus jiwa Yusuf. Kau ingin keluar dari belenggu ini? Ada cara, nak. Ada cara yang bisa memberikanmu lebih dari sekadar harapan kosong. Suara Mbah Joyo berbisik lembut, tapi terasa seperti pintu yang terbuka menuju jurang yang dalam. Yusuf menggigit bibirnya. Setiap inci tubuhnya menolak, namun pikirannya bergulat dengan godaan yang semakin besar. Uang yang mengalir deras, kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, jauh dari kemiskinan yang kini membelenggunya. Tiba-tiba, di luar, suara angin berdesir keras, seolah menjawab pergulatan hatinya. Mbah Joyo kembali berbicara dengan tenang, pergilah ke Gunung Kawi, nak. Cobalah, dan lihat apa yang akan kau temui di sana. Tapi ingat, tidak ada yang bisa mendapatkannya tanpa membayar harga. Kata-kata itu bagaikan mantra yang mengikatnya. Yusuf merasa seperti terjebak dalam permainan yang tak bisa ia tolak. Mbah Joyo menambahkan, kau harus siap, karena apa yang kau cari di sana akan mengubah hidupmu selamanya. Jangan pergi jika kau tidak siap kehilangan dirimu sendiri. Yusuf terdiam, rasa takut dan harapan bercampur aduk di hatinya. Namun, akhirnya, dengan suara yang hampir tak terdengar, ia menjawab, aku siap. Malam itu, Yusuf tidak bisa tidur. Matanya terus terjaga, menatap langit yang gelap di luar jendela. Bayangan Mbah Joyo masih menghantui pikirannya, seperti suara halus yang terus bergema di telinganya. Kau harus siap, karena apa yang kau cari di sana akan mengubah hidupmu selamanya. Kata-kata itu terus terputar dalam benaknya, seolah ada sesuatu yang mendorongnya untuk segera pergi. Keluarga kecilnya, utang yang menumpuk, dan kesulitan hidup yang tak pernah berujung membuatnya gelisah. Akhirnya, dengan tekad yang membara, Yusuf memutuskan untuk pergi ke Gunung Kawi. Pagi-pagi sekali, ia menyiapkan truk gandengnya. Tidak ada yang istimewa tentang perjalanan ini, namun hati Yusuf begitu berat, seolah jalan yang ia tempuh bukan hanya fisik, melainkan juga perjalanan menuju takdir yang tidak bisa dihindari. Ia tahu bahwa Gunung Kawi bukan tempat yang biasa, tempat yang dipenuhi dengan aura yang bisa membuat seseorang kehilangan akal sehat. Namun, dorongan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan itu jauh lebih besar daripada ketakutannya. Ia menghidupkan mesin truk, dan melaju dengan langkah pasti menuju tujuan yang penuh misteri. Setibanya di kaki Gunung Kawi, suasana terasa sangat berbeda. Udara yang lebih sejuk,
kabut tipis yang menggantung di sekelilingnya, dan suasana yang penuh dengan keheningan yang mencekam. Yusuf memarkirkan truknya di sebuah tempat yang cukup jauh dari jalan utama, lalu berjalan menuju rumah Mbah Joyo yang terletak di sebuah desa kecil di pinggir gunung. Di sepanjang jalan menuju rumah dukun itu, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Bayangan-bayangan gelap yang bergerak di antara pepohonan, seperti makhluk yang tidak tampak, namun selalu hadir di sudut mata. Rumah Mbah Joyo terlihat sederhana, dengan atap dari rumbia yang sudah mulai lapuk. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang normal di sana, hanya lampu-lampu minyak yang berkelip redup, menambah kesan mistis yang kental. Saat Yusuf mengetuk pintu, suara berat yang dikenalinya menjawab, "Masuklah, Nak. Aku sudah menunggumu." Ketika pintu terbuka, Mbah Joyo sudah menunggu di dalam, dengan senyuman yang seolah menyembunyikan banyak rahasia. Matanya menatap Yusuf dalam, seakan sudah mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. "Sudah siap untuk melihat kenyataan yang sesungguhnya, Nak?" tanya Mbah Joyo dengan suara yang penuh teka-teki. Yusuf hanya mengangguk, meskipun hatinya terasa cemas. Ia merasa seperti baru saja melangkah ke dalam dunia yang sama sekali asing, di mana hukum-hukum alam tidak berlaku. Mbah Joyo mengambil sebuah keris kecil dari laci meja kayu di sebelahnya, dan menyerahkannya kepada Yusuf. "Ini adalah alat untuk membuka jalan," ujarnya. "Jangan pernah meragukannya, karena hanya dengan keris ini kau bisa memanggil kekuatan yang selama ini kau cari." Mbah Joyo menjelaskan dengan rinci apa yang harus dilakukan. Yusuf harus melakukan ritual tertentu di puncak Gunung Kawi pada malam hari, saat bulan purnama sedang bersinar terang. Di sana, ia harus melepaskan ikan hidup ke dalam sebuah kolam kecil, sembari melafalkan mantra yang telah diberikan oleh Mbah Joyo. Ikan-ikan itu akan menjadi medium untuk memanggil kekuatan gaib yang akan memberikan segala yang diinginkan. Namun, ada satu peringatan penting yang tidak bisa diabaikan. Kekuatan itu tidak akan datang tanpa harga. "Ingat, Nak, tidak ada yang gratis di dunia ini." Yusuf merasa jantungnya berdegup kencang. Ia memegang keris itu erat-erat, merasakan getaran yang aneh dari benda kecil tersebut. Tangan Mbah Joyo yang gemetar itu menepuk bahunya dengan penuh harapan. "Sekarang, pergilah, dan bawa keris ini dengan hati yang kuat. Jangan biarkan rasa takut menghalangi langkahmu." Dengan satu napas panjang, Yusuf melangkah keluar dari rumah itu. Malam semakin gelap, dan petualangan yang tidak bisa ia bayangkan pun mulai terbuka di depan matanya. Langit sudah mulai gelap saat Yusuf tiba di sebuah tempat sepi di kaki Gunung Kawi. Truk gandengnya sudah diparkir di samping jalan setapak yang mengarah ke puncak gunung. Keheningan yang melingkupi tempat itu terasa begitu menekan, seolah-olah alam ikut menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Yusuf menatap sekitar, merasakan aura mistis yang tak bisa ia jelaskan. Setiap langkahnya menuju puncak terasa semakin berat, seolah tanah itu sendiri menahan langkahnya. Namun, tidak ada jalan lain. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri, sesuatu harus berubah. Dengan hati berdebar, Yusuf membuka tas kecil yang diserahkan Mbah Joyo padanya. Di dalamnya terdapat dupa, beberapa potong kemenyan, dan sebuah kantong berisi ikan hidup yang harus ia lepaskan di kolam yang terletak di puncak Gunung Kawi. Ia tidak tahu mengapa ikan itu, tetapi yang ia tahu, itulah satu-satunya cara untuk memulai ritual ini. Tangan Yusuf gemetar saat ia mengeluarkan barang-barang tersebut. Pada saat yang sama, ia bisa merasakan perubahan di udara. Angin yang semula tenang, kini berhembus kencang, seperti sebuah peringatan. Namun, ia tak bisa mundur lagi. Ia terus melangkah naik, menyusuri jalan setapak yang semakin terjal. Malam itu semakin larut, dan hanya suara langkahnya yang terdengar di antara desiran angin. Ketika ia sampai di puncak, ia melihat sebuah kolam kecil yang dikelilingi batu-batu besar, seolah menjadi gerbang menuju dunia lain. Ikan-ikan dalam kantong kecil itu mulai bergerak-gerak, seolah merespons keberadaan tempat tersebut. Yusuf memandanginya sejenak, merasakan ketegangan yang luar biasa. Sebuah kekuatan tak terlihat mulai menyelimuti tubuhnya, membuatnya terdiam. Dengan perlahan, ia menyalakan dupa dan meletakkannya di atas batu yang ada di dekat kolam. Asap tebal mengepul, menciptakan bayangan samar di sekitar kolam yang tak bisa ia jelaskan. Yusuf membuka kantong ikan itu, dan satu persatu, ia melepaskan mereka ke dalam kolam. Ikan-ikan itu melompat ke dalam air dengan kecepatan yang menakjubkan, seolah mengetahui apa yang harus dilakukan. Ketika ikan terakhir menceburkan diri, udara di sekitar puncak gunung terasa semakin berat. Semuanya hening, terlalu hening. Yusuf mulai melafalkan mantra yang diberikan Mbah Joyo. Setiap kata terasa asing di lidahnya, tapi ia memaksakan diri untuk mengucapkannya dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba,
Air kolam itu mulai beriak, meskipun tidak ada angin yang menyentuh permukaannya. Ikan-ikan yang sebelumnya tenang, kini bergerak dengan gerakan yang cepat dan liar. Sebuah cahaya terang mulai muncul dari dasar kolam, dan Yusuf terkejut melihat sebuah siluet besar yang perlahan muncul dari dalam air. Seperti bayangan yang hidup, siluet itu semakin jelas, tampak seperti makhluk raksasa yang tidak bisa ia pahami bentuknya. Kepala Yusuf terasa berat, seolah seluruh kekuatan yang ada di dunia ini terkonsentrasi di dalam tubuhnya. Nafasnya semakin cepat, dan jantungnya berdebar kencang. Matanya terbuka lebar, menyaksikan peristiwa yang sulit dipercaya. Di hadapannya, makhluk besar itu muncul sepenuhnya dari air, dengan mata yang menyala-nyala penuh energi. Suara rendah yang bergemuruh terdengar, seperti suara alam yang tak terjangkau oleh manusia. Yusuf tidak bisa bergerak, tubuhnya kaku, hanya bisa menyaksikan keajaiban dan kengerian yang ada di depannya. Tiba-tiba, makhluk itu berbicara dengan suara yang begitu dalam dan menggema, "Kau yang telah memanggilku, apa yang kau inginkan?" Suaranya mengguncang tubuh Yusuf hingga tulang belulangnya. Rasa takut dan keinginan yang mendalam bercampur aduk. Dia ingin kekayaan, kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, tetapi ada sesuatu yang menghalangi. Sebuah perasaan bahwa ia tengah mengundang bencana yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Makhluk itu menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu, seolah menunggu jawabannya. Dengan napas yang berat, Yusuf akhirnya menjawab, "Aku ingin hidup yang lebih baik. Aku ingin keluar dari semua kesulitan ini." Kata-katanya keluar dengan susah payah, seolah ia baru saja menyerahkan sebagian dari dirinya. Makhluk itu mengangguk perlahan, dan dalam sekejap, ia merasakan tubuhnya seperti terhisap ke dalam sebuah lingkaran cahaya yang memutar. Dunia sekitar terasa hilang, dan Yusuf merasa seperti terperangkap dalam dimensi lain, sebuah tempat di mana kekayaan, namun juga kegelapan, menunggu untuk merenggutnya. Begitu cepat semuanya berlalu. Tiba-tiba, ia terbangun kembali di tempat yang sama, di pinggir kolam yang tenang. Tidak ada makhluk, tidak ada cahaya, hanya keheningan yang menekan. Namun, ketika ia melihat ke bawah, ia mendapati sesuatu yang berbeda. Keris yang ia pegang kini bersinar, seolah memberikan tanda bahwa ritual ini telah selesai. Yusuf merasakan perubahan besar dalam dirinya, tetapi pada saat yang sama, ia juga merasakan sebuah kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang telah hilang, sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Keesokan paginya, suasana sekitar Gunung Kawi tampak normal, namun bagi Yusuf, segala sesuatu terasa berbeda. Ia merasa dunia seolah-olah tidak lagi berada pada tempatnya. Meski ia kembali ke truk dan melanjutkan perjalanannya, pikirannya terus terperangkap dalam ingatan tentang ritual semalam. Tubuhnya lelah, tetapi hatinya masih berdegup kencang, seolah sebuah perasaan aneh merayap masuk ke dalam dirinya. Setiap detik yang berlalu membawa kesadaran baru, sesuatu telah berubah dalam dirinya, namun ia tidak tahu apa itu. Truk gandengnya melaju menembus jalanan yang sunyi, jalan-jalan yang seharusnya familiar terasa asing di matanya. Ia mempercepat laju truk, mencoba mengalihkan perhatian dari perasaan yang semakin mencekam. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat sebuah sosok di sisi jalan yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Seorang pria tua berdiri, memandanginya dengan tatapan yang tajam dan kosong. Matanya seakan tahu segalanya, seolah memandang ke dalam dirinya, menembus batas-batas dunia yang biasa. Yusuf menekan rem, membuat truknya berhenti dengan suara yang berdecit keras. Sosok pria tua itu tidak bergerak sedikit pun, hanya menatap dengan intens. Tanpa bisa dijelaskan, sebuah dorongan tiba-tiba menggerakkan tubuh Yusuf untuk keluar dari truk. Ia berjalan mendekati pria itu, meskipun setiap langkah terasa semakin berat. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, pria itu membuka mulutnya dan berkata, "Kau telah melangkah ke jalan yang tidak bisa diputar balik, nak." Kata-kata itu menghantam Yusuf seperti petir di siang bolong. Ia berhenti sejenak, mencerna makna dari ucapan yang terdengar begitu dalam dan penuh makna. "Apa maksudmu?" tanya Yusuf dengan suara yang gemetar. Pria tua itu tersenyum, namun senyumnya tidak membawa kenyamanan. "Kekayaan yang kau cari akan datang, tapi begitu juga dengan bayangan yang mengejarmu. Dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Apa yang kau bawa di dalam hatimu, itu yang akan menentukan nasibmu." Setelah itu, pria itu berbalik dan menghilang begitu saja di dalam kabut pagi. Yusuf berdiri terdiam, kebingungannya semakin menjadi. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain kembali ke dalam truk dan melanjutkan perjalanan. Tetapi, perasaan aneh itu semakin menguat, menekan setiap langkah yang ia ambil. Tak lama kemudian, ia sampai di sebuah persimpangan jalan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya.
Di sana, terdapat sebuah papan kecil yang tertulis dengan tinta merah, "Selamat datang di dunia yang baru." Yusuf menatap papan itu dengan mata terbuka lebar. Apa yang terjadi padanya? Apakah ini bagian dari ritual yang telah ia jalani semalam? Truknya kembali melaju, namun kali ini, jalan yang ia tempuh terasa semakin sempit dan terjal. Setiap kilometer yang dilalui, kabut semakin tebal, seolah alam pun ikut menghalangi jalannya. Udara semakin dingin, dan saat-saat itu, Yusuf merasa seperti sedang terperangkap dalam dunia lain. Ia merasakan kehadiran yang tidak terlihat, suara angin yang terdengar seperti bisikan, dan bayangan-bayangan yang melintas di sudut matanya. Meski ia berusaha tidak mempedulikannya, hatinya berkata lain, sesuatu mengikutinya. Sekitar 2 jam kemudian, Yusuf akhirnya sampai di kaki Gunung Kawi, tempat yang pertama kali ia datangi untuk menjalani ritual itu. Namun, kali ini, suasana terasa jauh lebih suram. Tidak ada orang, hanya keheningan yang mencekam. Truknya berhenti, dan Yusuf merasa seolah-olah dipanggil oleh kekuatan tak terlihat untuk naik menuju puncak. Meski ragu, ia tahu ia tidak bisa mundur. Ia harus menyelesaikan ini, mencari jawaban atas apa yang telah terjadi padanya. Dengan langkah yang berat, Yusuf mulai mendaki gunung itu sekali lagi. Namun kali ini, langkahnya terasa lebih lambat, lebih berat, seolah tanah itu semakin berusaha menariknya kembali. Udara semakin dingin, dan kabut semakin pekat. Setiap kali ia menoleh, bayangan-bayangan itu semakin nyata, seolah mereka mengejarnya, mengikuti setiap langkahnya. Yusuf merasa ketakutan yang luar biasa, namun di balik ketakutannya, ada satu dorongan yang kuat. Dorongan untuk tahu, untuk menemukan apa yang telah ia bayar dalam ritual semalam, dan bagaimana ia bisa menghadapinya. Saat Yusuf tiba di puncak Gunung Kawi, suasana semakin mencekam. Langit malam terasa lebih gelap dari biasanya, seolah menyelimuti gunung ini dengan ketidakpastian. Di hadapannya, kolam kecil yang pernah menjadi tempat ritual itu tampak biasa saja, namun kali ini, ada perasaan asing yang menyelimuti tempat itu. Air di kolam yang semula jernih kini terlihat lebih keruh, seperti membawa energi yang tidak seharusnya ada. Yusuf merasa ada yang mengawasinya, meskipun tak terlihat seorang pun di sekitarnya. Ia berdiri sejenak, menatap keris yang masih ada di tangannya. Sinar bulan yang redup menerangi logam yang semakin bersinar terang, memantulkan cahaya yang aneh. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Yusuf berbalik, namun tidak ada siapapun. Hanya kabut yang bergerak-gerak di sekitar puncak gunung. Namun, perasaan takut yang mendalam menimpa dirinya, membuatnya merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak bisa ia lihat, namun bisa ia rasakan. Sesuatu yang mengikutinya, menunggunya. Mata Yusuf kembali tertuju pada kolam. Sebuah bayangan hitam mulai muncul dari dalam air, perlahan naik ke permukaan, dan dalam sekejap, sosok yang muncul itu bukan hanya makhluk yang ia temui sebelumnya, tetapi lebih besar, lebih gelap, lebih menakutkan. Sosok itu terbungkus dalam bayangannya sendiri, tak jelas bentuknya, namun aura kegelapannya begitu kuat. Suara gemuruh terdengar semakin jelas di telinga Yusuf, membuatnya semakin terjepit dalam ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. "Kenapa kau datang kembali?" Suara itu terdengar begitu dalam, bergema di seluruh penjuru gunung. Yusuf merasa seluruh tubuhnya gemetar, namun ia berusaha untuk tetap tegak. Makhluk itu, yang kini tampak lebih nyata, semakin mendekat dengan tatapan yang penuh dengan kekuatan. "Kau pikir, kekayaan itu akan datang begitu saja? Apa yang kau bayar dengan darah itu, nak, akan menghantui jiwa MU selamanya." Yusuf mencoba berkata, namun suaranya tertahan di tenggorokannya. Ia ingin menjawab, ingin mempertanyakan semua yang terjadi, namun tak ada kata yang keluar. Ia hanya berdiri, membeku di tempatnya. Perasaan bersalah, ketakutan, dan penyesalan memenuhi dadanya. Ia tidak pernah mengira bahwa perjalanan ini akan membawa konsekuensi sebesar ini. Ia tidak menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil membawa bayangannya sendiri yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Makhluk itu kemudian bergerak lebih dekat, dan tiba-tiba, wajahnya muncul begitu jelas. Itu adalah wajah Yusuf, tetapi bukan wajah yang ia kenal. Wajah itu tampak lebih tua, penuh luka dan kesedihan, seolah terperangkap dalam sebuah lingkaran tak berujung. "Lihat dirimu, nak. Apa yang kau cari telah menghancurkan siapa dirimu yang sebenarnya. Kekuatan yang kau dapatkan, tidak akan pernah membebaskanmu." Yusuf terjatuh, tubuhnya lemas, tak mampu menahan rasa sesak yang memenuhi dadanya. Ia merasa seperti terjerat dalam lingkaran yang tak bisa ia keluar.
Keinginan untuk kaya, untuk mendapatkan segala yang ia impikan, telah mengubah dirinya menjadi sesuatu yang lain. Ia merasakan kekuatan yang datang bersamaan dengan rasa kehilangan yang mendalam. Seluruh tubuhnya terasa berat, seolah-olah dunia ini ingin menelannya hidup-hidup. Dengan sisa kekuatan yang tersisa, Yusuf meraih keris di tangannya, dan dengan suara yang penuh kepasrahan, ia berbisik, "Apa yang harus aku lakukan untuk menghapuskan semua ini?" Makhluk itu berhenti, sejenak diam, sebelum akhirnya tertawa dengan suara yang keras, menggema di seluruh puncak gunung. "Untuk menghapusnya, kau harus kehilangan lebih dari yang kau bayangkan, nak. Setiap pilihan ada harga yang harus dibayar, dan kau baru saja memulai perjalananmu yang sesungguhnya." Tertawa itu menggema di seluruh puncak gunung, meresap ke dalam tubuh Yusuf seolah suara itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Ia merasakan kegelapan itu semakin menguasai pikirannya, membuat segala sesuatu terasa semakin jauh. Tak ada jalan keluar, hanya jalan yang semakin sempit dan penuh bayang-bayang. Dengan langkah yang hampir tak terasa, Yusuf berdiri, gemetar, menatap makhluk itu dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan penyesalan. Ia telah menempuh jalan ini, dan kini ia harus menanggung konsekuensinya. "Kau pikir kau bisa lari dari takdirmu?" Suara makhluk itu kembali berbicara, lebih dalam dari sebelumnya. Wajah Yusuf terlihat memucat, matanya yang lelah seolah memandang jauh ke dalam kegelapan yang terbentang di hadapannya. "Aku hanya ingin keluar dari segala penderitaan ini," jawabnya dengan suara yang bergetar. "Aku hanya ingin hidup lebih baik." Tapi suara itu tertawa lagi, kali ini lebih keras, lebih menakutkan. "Kehidupanmu sekarang bukan lagi milikmu, nak. Kau sudah memilih, dan pilihanmu telah mengikatmu dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kau pahami." Yusuf merasakan tubuhnya dipenuhi rasa panas dan dingin yang saling berganti. Setiap detik terasa seperti sebuah ujian bagi jiwanya. Ia ingin berteriak, ingin lari, tetapi kakinya terasa terkunci. Bayangan di sekitarnya semakin nyata, semakin mendekat. Sekujur tubuhnya dipenuhi perasaan hampa yang tak bisa ia kontrol. Di hadapannya, sosok itu terus mengamati, matanya yang hitam dan dalam seperti menyelam jauh ke dalam jiwa Yusuf, mengungkapkan ketakutan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia rasakan. Sosok itu tiba-tiba melangkah maju, mendekat dengan cepat, dan tangan besar yang gelapnya mengerikan terulur menuju wajah Yusuf. "Kau akan mendapatkan apa yang kau cari, nak, tetapi tak ada yang bisa kau lakukan untuk mengembalikannya." Dengan satu sentuhan, Yusuf merasa sebuah arus kuat mengalir ke dalam tubuhnya, sebuah rasa sakit yang luar biasa yang membuatnya hampir tak bisa bernapas. Ia merasa jiwanya sedang terpisah dari tubuhnya, dibawa ke tempat yang gelap dan tak bisa dijangkau. Sosok itu menghisapnya dengan kekuatan yang tak dapat dilawan. Namun, di saat terakhir sebelum semuanya terasa hancur, Yusuf merasakan sebuah dorongan, sebuah harapan kecil yang tersisa dalam dirinya. "Aku tidak bisa menyerah," gumamnya, berusaha untuk mengangkat tubuhnya, meskipun rasa sakit yang luar biasa menekan setiap inci dirinya. "Aku telah memilih jalan ini, dan aku tidak akan menyerah begitu saja." Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia meraih keris yang masih tergenggam erat di tangannya. Keris itu, yang awalnya hanya sebuah alat untuk membuka jalan, kini terasa seperti penghubung terakhir antara dirinya dengan dunia yang ia kenal. Sosok itu berhenti sejenak, melihat perubahan yang terjadi pada Yusuf. Wajah makhluk itu terlihat penuh dengan kejutan. "Kau masih berani melawan?" tanyanya dengan nada yang lebih dingin, lebih penuh ancaman. "Apakah kamu yakin akan terus berjuang?" Yusuf tidak menjawab, tetapi pandangannya yang penuh tekad cukup untuk menjawab pertanyaan itu. Dengan satu gerakan cepat, ia menusukkan keris itu ke tanah, dan seketika, sebuah cahaya terang memancar dari ujungnya, menembus kegelapan yang menyelimuti gunung. Cahaya itu bukan hanya dari keris, tetapi juga dari dalam dirinya. Itu adalah cahaya yang lahir dari keputusan yang telah ia buat, keputusan untuk berhadapan dengan ketakutan, untuk melawan bayang-bayang yang telah menguasainya. "Aku akan keluar dari kegelapan ini," teriak Yusuf, suaranya penuh dengan kekuatan yang tiba-tiba muncul. Sosok itu mundur, terkejut oleh kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Jadi ini yang kau pilih, nak?" Suara itu mulai bergetar, seperti takut dengan kekuatan yang baru saja muncul. Namun, sebelum Yusuf bisa melangkah lebih jauh, cahaya itu mulai memudar, dan tubuhnya kembali terjatuh. Tangan makhluk itu menyentuh bahunya, dan dalam sekejap, Yusuf merasakan dunia sekitarnya berubah menjadi kabut yang pekat. Ia terjatuh, tetapi kali ini, bukan hanya rasa takut yang menghantui, ada perasaan seolah dunia ini sedang menuntut kembali apa yang telah ia ambil. Bayangan itu semakin mendekat,
dan hanya satu hal yang dapat ia pikirkan. Apakah ada jalan keluar dari takdir yang telah ia pilih? Yusuf terjatuh ke tanah, tubuhnya terasa hancur lebur, seperti dihantam oleh badai yang tak terduga. Ketika matanya terbuka, dunia di sekitarnya tampak kabur, terbalut dalam kabut tebal yang memenuhi setiap sudut. Perasaan kesendirian meresap ke dalam dirinya, lebih dalam daripada sebelumnya. Bayangan hitam itu telah menghilang, namun jejaknya tetap ada, terasa seperti sesuatu yang mengikat tubuhnya, mengikat jiwanya. Ia merasa seperti terjebak dalam ruang yang tidak bisa ia pahami, di antara dunia nyata dan dunia yang lebih gelap. Namun, sebelum Yusuf sempat mengumpulkan kekuatannya untuk bangkit, suara itu kembali terdengar, lebih dalam dan lebih mengancam dari sebelumnya. Kau telah membayar harga yang sangat mahal, nak. Apa yang kau lakukan malam itu bukan hanya sekedar ritual, itu adalah jalan tanpa akhir. Apa yang kau ingin dapatkan telah mengubah segalanya, termasuk dirimu. Suara itu datang dari segala arah, membuat Yusuf merasa semakin terperangkap. Ia berusaha bangkit, tetapi setiap gerakan terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Yusuf menatap ke sekeliling, mencoba mencari jalan keluar dari kesulitan ini. Namun tidak ada yang bisa ia lihat selain kabut yang semakin menebal. Ia merasa terhimpit, seolah ada sesuatu yang tak bisa ia hindari, sebuah kekuatan yang menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Aku hanya ingin hidup yang lebih baik. Apakah itu salah? Teriaknya, suaranya pecah, penuh dengan kebingungannya. Apakah aku harus membayar dengan cara ini? Kehampaan semakin memenuhi dada Yusuf. Suara itu kembali menjawab, kali ini dengan nada yang lebih lembut, namun penuh dengan penghinaan. Setiap pilihan ada konsekuensinya, nak. Kehidupan yang kau pilih telah mengubah segalanya. Kau ingin lebih, dan itu berarti kau harus kehilangan lebih banyak. Kata-kata itu menancap dalam hati Yusuf, membuatnya merasa semakin kosong. Di dalam dirinya, ada perasaan bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan kembali, sesuatu yang lebih berharga daripada sekedar kekayaan yang ia cari. Saat itu, sebuah cahaya kecil mulai muncul dari kejauhan, memancar di antara kabut. Yusuf merasa dorongan kuat untuk mendekati cahaya itu, seolah itu adalah satu-satunya jalan yang bisa membawa kedamaian. Namun, setiap langkahnya terasa semakin sulit. Semakin ia mencoba bergerak, semakin kabur cahaya itu menjadi. Rasa takut mulai menguasai pikirannya, dan setiap langkahnya dipenuhi dengan keraguan. Apakah ia benar-benar bisa keluar dari kegelapan ini? Cahaya itu semakin dekat, namun tiba-tiba, sebuah tangan besar muncul dari dalam kabut, menggenggam bahunya dengan kekuatan yang tak bisa ia lawan. Makhluk itu kembali muncul, wajahnya yang mengerikan kini tampak lebih jelas, lebih nyata dari sebelumnya. Kau tak akan pernah bisa melarikan diri dariku, nak. Setiap jejak yang kau tinggalkan akan selalu menghantuimu. Kehidupan yang kau pilih tidak akan pernah kembali seperti semula, kata makhluk itu dengan suara yang dalam, menggetarkan tubuh Yusuf. Yusuf merasa tubuhnya terseret ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi, ke dalam dunia yang penuh dengan bayang-bayang dan rasa bersalah yang tak bisa dihapuskan. Ia berusaha untuk melawan, tetapi tubuhnya tidak lagi mendengarkan perintahnya. Rasanya seperti ia sedang tenggelam dalam lautan hitam yang tak berujung. Semua yang pernah ia inginkan, kekayaan, kebahagiaan, sekarang terasa seperti ilusi yang jauh dari jangkauan. Satu-satunya hal yang tersisa adalah bayang-bayang yang mengikutinya, mencengkram setiap bagian dari dirinya. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, Yusuf berbisik, aku tidak bisa, aku tidak bisa. Kata-katanya terputus oleh teriakan yang terperangkap di tenggorokannya. Bayangan itu semakin kuat, semakin mendekat, dan akhirnya, ia terjatuh ke dalam kedalaman yang tak bisa ia hindari. Dunia yang ia kenal, yang ia inginkan, semuanya terkubur dalam kegelapan, dan hanya satu hal yang ia tahu, ia telah membayar harga yang sangat mahal, dan tak ada jalan untuk kembali. Saat Yusuf terjatuh lebih dalam ke dalam kegelapan, rasanya seperti waktu berhenti. Setiap detik yang berlalu terasa lebih panjang dari yang pernah ia rasakan. Kegelapan itu begitu pekat, seakan menyelubungi seluruh dirinya, menariknya lebih dalam ke dalam ruang tanpa batas. Tubuhnya terasa hampa, jiwanya kosong, dan yang tersisa hanya rasa sakit yang membekas. Setiap langkah yang ia coba ambil untuk keluar, semakin terperangkap dalam bayang-bayang yang mengejarnya. Ia merasa kehilangan segala harapan. Dunia yang ia kenal kini hanyalah bayang-bayang yang menelannya hidup-hidup. Namun, di tengah kesendirian yang begitu mendalam, sebuah suara lembut terdengar di dalam pikirannya. Kau masih bisa memilih, nak. Suara itu datang dari dalam dirinya, bukan dari luar,
seperti sebuah bisikan yang menembus kegelapan. Yusuf terhenti sejenak, menelan rasa takut yang menjeratnya. Masih ada jalan keluar, meskipun kelam. Tetapi kau harus memilih dengan hati yang murni. Kata-kata itu begitu nyata, seolah berasal dari bagian dirinya yang telah lama terlupakan. Tiba-tiba, ia merasa seberkas harapan kecil menyala di dalam hatinya. Perasaan yang begitu kuat itu membawa Yusuf untuk melawan. Ia tahu ini adalah ujian terakhir, sebuah keputusan yang harus ia ambil untuk menebus segala kesalahan yang telah ia buat. Dengan penuh tekad, ia mengangkat tangannya, menggenggam keris yang masih ada di sisinya, dan menatapnya dengan tajam. Aku tidak bisa menyerah. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku harus melawan kegelapan ini, tidak peduli harga yang harus aku bayar. Tangan yang menggenggam keris itu mulai terasa panas, seolah api mengalir di dalam logamnya. Cahaya dari keris itu kembali muncul, kali ini lebih terang dari sebelumnya, menerangi kegelapan yang begitu pekat. Namun, cahaya itu tidak hanya berasal dari keris, tetapi juga dari dalam dirinya. Yusuf merasa ada sesuatu yang membangkitkan semangat baru dalam dirinya, sesuatu yang lebih besar dari sekadar keinginan untuk hidup yang lebih baik. Itu adalah keputusan untuk menebus dosa, untuk memperbaiki jalan yang telah ia pilih. Bayang-bayang yang mengejarnya tiba-tiba berhenti, seolah terperangkap dalam cahaya yang memancar dari dalam Yusuf. Sosok itu, yang sebelumnya begitu kuat dan tak terkalahkan, kini tampak ragu. Kau telah memilih untuk melawan, kata suara itu, kali ini tidak lagi penuh ancaman, tetapi ada rasa keheranan. Kau telah mengubah nasibmu. Apa yang kau pilih sekarang tidak bisa dibalikan, tetapi kau masih bisa menebusnya. Yusuf merasakan seberkas cahaya itu semakin membesar, seperti membuka jalan baru yang penuh dengan harapan. Aku akan membayar harga ini, jawab Yusuf dengan suara yang penuh tekad. Aku tidak takut lagi. Ini adalah jalan yang aku pilih, dan aku akan menghadapi konsekuensinya. Dengan langkah pasti, ia mulai bergerak maju, meninggalkan bayang-bayang yang sebelumnya mengejarnya. Setiap langkah terasa lebih ringan, seolah-olah beban yang selama ini menahannya mulai terangkat. Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, mengamati dengan tatapan yang sulit dibaca. Kau telah memilih pengorbanan, katanya dengan suara yang lebih tenang, penuh dengan pemahaman. Kehidupanmu tidak akan pernah sama lagi, tetapi kau akan belajar bahwa jalan ini adalah bagian dari takdirmu. Pengorbanan yang tulus akan membawa pembebasan. Dengan kata-kata itu, makhluk itu mulai menghilang, perlahan-lahan, sampai akhirnya hanya kabut yang tersisa. Yusuf berdiri di tengah kegelapan yang kini mulai berubah menjadi cahaya. Ia merasa tubuhnya semakin ringan, dan jiwanya mulai terasa lebih tenang. Pengorbanan yang ia pilih, meskipun berat, telah membuka jalan menuju pembebasan. Ia tahu jalan ini tidak akan mudah, dan konsekuensi dari pilihannya akan selalu ada, tetapi ia siap untuk menghadapi segala sesuatu dengan hati yang baru. Dalam dirinya, ada harapan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Sebuah keyakinan bahwa ia bisa mengubah takdirnya, meskipun harus membayar harga yang sangat mahal. Setelah makhluk itu menghilang dan kabut perlahan menghilang dari pandangannya, Yusuf terbangun di sebuah tempat yang asing. Dunia yang ia kenal sebelumnya telah hancur, digantikan oleh suasana yang berbeda, lebih cerah, namun tetap terasa berat. Langit tampak lebih terang dari biasanya, namun ada sesuatu yang hampa di udara. Yusuf merasa ada yang berubah dalam dirinya, meskipun ia tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Ia merasakan setiap bagian tubuhnya terasa ringan, seolah beban berat yang selama ini menghantuinya mulai terangkat, tetapi ada kesunyian yang menggantung di hatinya. Di sekelilingnya, tak ada lagi bayang-bayang atau kegelapan yang menakutkan. Alam yang tampak damai ini membuatnya merasa seolah ia telah kembali ke dunia yang lebih baik, namun ada sebuah kekosongan yang tak bisa ia isi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pikirnya dalam hati, mencoba meresapi perubahan yang terjadi dalam dirinya. Ia tahu bahwa meskipun ia telah terbebas dari kegelapan itu, ia harus menghadapi kenyataan bahwa segala yang telah terjadi tidak dapat dibalikan lagi. Keris yang ia pegang masih ada di tangannya, kini tampak biasa saja, tidak lagi bersinar atau memancarkan cahaya yang mengerikan. Aku telah membuat pilihan, dan aku harus menghadapi konsekuensinya, bisiknya. Dengan langkah pelan, ia mulai berjalan, menuju jalan yang tidak jelas di depannya. Ia merasa seolah-olah setiap langkahnya adalah awal dari perjalanan baru, sebuah jalan yang penuh dengan ketidakpastian, tetapi juga penuh dengan harapan. Namun, meskipun ia telah memilih untuk melawan, Yusuf tidak bisa mengabaikan rasa bersalah yang masih menghantuinya. Ia teringat dengan jelas betapa banyak orang yang telah terpengaruh oleh pilihannya,
Betapa banyak yang telah jatuh karena keinginannya untuk mendapatkan lebih. Ia merasakan kesedihan yang mendalam, karena meskipun ia selamat, tak ada jalan yang bisa menghapus luka-luka yang telah ia buat. Bagaimana aku bisa menebus semua ini? Pikirnya. Rasa bersalah itu menggerogoti hatinya, dan ia tahu bahwa jalan menuju penebusan tidak akan mudah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ia mendengar suara dari belakangnya. Kau telah memilih jalan yang benar, nak. Suara itu terdengar seperti sebuah angin lembut yang menyentuh telinganya. Yusuf berbalik, dan di sana, berdiri sosok yang familiar, sosok yang telah menemaninya dalam perjalanan ini. Sebuah bayangan yang kini tampak lebih tenang, lebih damai. Kau telah melawan kegelapan, dan meskipun pengorbananmu besar, kau tidak sendirian, kata sosok itu dengan suara yang penuh dengan pengertian. Yusuf merasa ada kedamaian dalam kata-kata itu, meskipun masih ada keraguan dalam dirinya. Tapi aku masih merasa ada yang hilang, sesuatu yang tidak bisa aku perbaiki. Sosok itu mendekat dan meletakkan tangan di bahunya, memberi rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Jalan menuju penebusan memang penuh dengan tantangan. Tapi ingat, yang paling penting adalah niat dan usaha untuk berubah. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tetapi masa depanmu masih bisa kau bentuk. Kata-kata itu memberi harapan baru bagi Yusuf. Meskipun tidak ada jalan yang mudah, ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Melangkah lebih jauh, Yusuf merasakan beban yang sedikit lebih ringan. Setiap langkahnya menuju jalan yang lebih terang. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir. Terdapat banyak hal yang harus ia hadapi, tetapi kali ini, ia tidak merasa sendiri. Semangat untuk memperbaiki semuanya, meskipun kecil, mulai mengisi hatinya. Aku akan terus berjuang. Aku akan berusaha untuk menebus semuanya, pikirnya, menyadari bahwa penebusan bukan hanya tentang menghapus kesalahan, tetapi tentang belajar untuk menghadapi hidup dengan hati yang lebih bersih. Ketika Yusuf melangkah lebih jauh, ia menyadari bahwa kehidupan yang lebih baik tidak hanya datang dari kekayaan atau pencapaian. Hidup yang lebih baik datang dari kemampuan untuk mengubah diri, untuk berbuat baik dan belajar dari kesalahan. Mungkin jalan yang ia pilih penuh dengan pengorbanan, tetapi ia mulai memahami bahwa pengorbanan itu bukanlah akhir dari segala sesuatu. Pengorbanan itu adalah awal dari perjalanan baru, perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan diri sendiri. Dan meskipun jalan itu penuh dengan tantangan, Yusuf kini merasa siap untuk melangkah ke depan. Hari itu, matahari terbenam perlahan di ufuk barat, memancarkan sinar merah yang menari-nari di langit, seolah menyambut kedatangan Yusuf ke sebuah babak baru dalam hidupnya. Meski ia kini berdiri di dunia yang lebih terang, ada bagian dalam dirinya yang masih mengingatkan pada bayang-bayang gelap yang pernah menguasainya. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti sebuah perjalanan panjang, sebuah perjalanan untuk menebus masa lalu, meski ia tahu bahwa tak akan ada yang bisa benar-benar menghapus apa yang telah terjadi. Tetapi, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sesuatu yang membakar semangat untuk melangkah maju. Yusuf kini memegang kendali atas hidupnya, meskipun kadang rasa cemas masih datang menghantui. Apakah aku benar-benar bisa berubah? Pikirnya, sambil terus berjalan menyusuri jalan yang kini terasa lebih hidup. Di jalanan yang sepi itu, tak ada lagi bayang-bayang hitam yang mengintai di setiap sudut. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan pernah benar-benar selesai. Setiap hari adalah perjuangan untuk menjadi lebih baik, untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat dan untuk menebus dosa yang pernah ia lakukan. Ia berhenti di sebuah jembatan kecil, melihat air mengalir deras di bawahnya. Air itu bergerak tanpa henti, melewati batu-batu yang ada di jalannya, tidak peduli seberapa besar hambatan yang ada di depannya. Ia tersenyum kecil, merasakan kedamaian dalam hati. Seperti air ini, gumamnya. Aku harus terus maju, meskipun terkadang terasa sulit. Aku tidak boleh berhenti hanya karena rintangan datang. Ada kedamaian yang tumbuh dalam dirinya, seiring dengan pemahaman baru bahwa penebusan bukan hanya tentang melupakan masa lalu, tetapi tentang bagaimana cara ia menghadapi hari-hari berikutnya dengan lebih bijak. Di kejauhan, ia melihat sebuah rumah kecil. Sebuah tempat yang tampaknya begitu sederhana namun penuh dengan kedamaian. Dengan langkah mantap, Yusuf berjalan menuju rumah itu. Setiap langkahnya terasa lebih kuat, lebih penuh dengan tujuan. Begitu sampai di depan pintu, ia mengetuk pelan, dan pintu itu terbuka. Di sana, seorang wanita tua dengan senyum lembut menyambutnya. "Masuklah, anakku," kata wanita itu, seolah sudah menunggu kedatangannya. Di dalam rumah itu, segala sesuatu terasa hangat dan damai. Tidak ada kemewahan, hanya kehangatan yang datang dari kehidupan yang sederhana dan penuh ketulusan.
Wanita tua itu duduk di dekat api unggun, memandang Yusuf dengan penuh pengertian. Kehidupanmu memang telah banyak berubah, kata wanita itu dengan lembut. Tapi ingat, anakku, yang terpenting bukanlah apa yang telah terjadi, melainkan apa yang akan kau lakukan selanjutnya. Dunia ini penuh dengan kesempatan untuk memperbaiki segala hal. Yusuf menatap wanita itu dengan mata yang penuh haru. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya, katanya, suara penuh keraguan. Aku merasa seperti semuanya sudah terlambat, dan aku tidak pantas mendapat kesempatan kedua. Wanita itu tersenyum, menyentuh bahunya dengan lembut. Tidak ada yang terlambat, anakku. Setiap orang memiliki perjalanan masing-masing. Apa yang penting adalah bagaimana kita memilih untuk melangkah, meskipun jalan itu terkadang penuh dengan kesulitan. Sore itu, Yusuf duduk bersama wanita tua itu, berbicara tentang hidup, tentang bagaimana setiap pilihan memiliki dampak, dan bagaimana setiap orang bisa berubah jika mereka benar-benar ingin. Ia merasa seperti mendapat sebuah wawasan baru yang lebih mendalam. Tidak ada jalan yang mudah, tetapi setiap perjalanan memiliki tujuan, dan setiap langkah yang diambil bisa membawa kedamaian. Meskipun masa lalu tidak bisa diubah, masa depan masih terbuka lebar, dan Yusuf mulai merasakan bahwa penebusan itu bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal dari kehidupan yang lebih baik. Ketika malam tiba, dan bintang-bintang mulai menghiasi langit, Yusuf merasa hatinya lebih ringan. Mungkin ia belum sepenuhnya bebas dari beban yang pernah menghantuinya, tetapi ia tahu bahwa perjalanan hidupnya telah memasuki fase baru. Dan dalam kedamaian malam itu, dengan langit yang penuh bintang, ia menyadari satu hal yang paling penting. Kehidupan ini tidak selalu tentang menghindari kesalahan, tetapi tentang bagaimana kita belajar dan bangkit dari kesalahan itu untuk menjadi lebih baik.